Hal terakhir yang kita butuhkan, konsekuensi untuk mengejar mimpi-mimpi agung kita, mengejar RKU kita, itu adalah komunitas. Nggak bisa sendirian, perlu bersama-sama. Inna syaitana ma'al wahid, setan itu dengan satu orang. Fa innahu ma'al itsnaini ab'ad, dengan dua orang lebih jauh lagi. Tiga orang lebih jauh lagi. Jadi kalau kita ingin bertumbuh dalam waktu yang sangat panjang menuju mimpi besar kita butuh ekosistem yang saling mendukung, saling mensupport kelemahan-lemahan kita, mengingatkan. Kalau sendirian gampang putus asanya, gampang lemahnya, gampang dropnya. Jadi sahabat-sahabat, kalau ingin cepat berjalannya sendiri. Kita bisa seenak hati kapan maju, kapan berhenti, kapan lanjut lagi, kapan sprint, kapan kita minum. Tapi kalau Anda ingin bertumbuh dalam waktu yang sangat panjang, butuh bareng-bareng dengan sebuah komunitas. Nah, sekarang sahabat-sahabat, bagaimana memilih komunitas? Banyak komunitas di Indonesia ini yang bisa menjadi pendamping kita bertumbuh. Tergantung RKU-nya masing-masing ya. Jadi setiap komunitas punya keunikan, punya keutamaan, punya kurang dan punya lebihnya masing-masing. Tapi kira-kira ada beberapa indikator yang perlu Anda perhatikan ketika memilih komunitas untuk bertumbuh atau memilih beberapa komunitas yang menjadi ruang Anda mengembangkan diri. Yang pertama adalah goal komunitas tersebut harus relevan dengan RKU Anda. Kalau ada komunitas yang tidak mensupport RKU Anda, ngapain? Sejak awal kita sudah tidak ketemu tujuan besarnya. Maka fokus dengan komunitas yang satu visi. Bukan berarti komunitas yang visinya berbeda jelek, enggak, tapi hanya tidak relevan. Ingat kaidahnya, bagi orang yang punya RKU tidak sekedar mengikuti agenda yang bermanfaat, tapi agenda yang paling pas, relevan sesuai dengan RKU-nya. Yang kedua, ketika memilih komunitas itu yang safe secara administrasi, legal, formalnya. Jangan sampai Anda melihat ini ada kelompok komunitas bagus memang mendukung RKU Anda, tapi berbahaya, misalnya dilarang negara, atau ada gerakan makar atau gerakan-gerakan yang memang tidak aman lah secara administrasi, secara legal, formal. Akhirnya mimpi besar Anda bisa hilang, hancur karena Anda terasosiasi dengan gerakan terlarang. Ya, kita punya negara, punya administrasi, punya pemerintah, setidaknya mengikuti aturan-aturan yang ada. Karena kita terikat dengan aturan nasional Indonesia yang kita duduki ini, yang kita tempati ini, negara yang kita cintai ini. Jadi jangan sok-sokan kita yang penting memperjuangkan idealisme, tapi Anda ikut gerakan terlarang. Kalau Anda yakin dengan gerakan itu, tapi misalnya gerakannya terlarang, belum juga apa-apa, Anda sudah disabotase duluan, Anda sudah hancur duluan, karena langkahnya sudah tidak tepat sejak awal. Maka pilihlah komunitas, gerakan, lembaga, forum yang memang aman secara security issue. Yang ketiga, sahabat-sahabat, komunitas ini memiliki mimpi yang sangat luhur, punya plafon cita-cita yang tinggi, karena komunitas itu biasanya berhenti bertumbuh, hancur karena visinya kecil, sehingga ketika beberapa capaian-capaian itu mereka raih, sudah aja nggak ada antusiasme lagi, nggak ada semangat lagi, nggak ada daya juang lagi, bahkan kadang-kadang melempem, bubar aja. Dan Anda ikutan bubar, ikutan menjadi orang-orang yang memang mundur secara teratur, berjamaah mundurnya. Jadi bukannya komunitas menumbuhkan, tapi ikut-ikutan membuat kita down. Ketika itu kita punya mimpi, dicantolkan ke komunitas bareng-bareng, komunitasnya hancur, bubar, mimpi Anda juga akan terpengaruh. Walaupun Anda harus punya mentalitas yang kuat, tidak ikut-ikutan jatuh ketika komunitas jatuh. Tapi kalau komunitas itu bertumbuh, kan Anda bisa naik juga, bisa ikut ke bawah. Maka pilihlah komunitas yang plafon visinya itu sangat luhur, tidak pendek, tidak sempit. Yang keempat, komunitas tersebut harus memiliki value yang menumbuhkan kapasitas Anda. Ada kultur pembelajaran, adab, sopan santun, tata krama, atau lebih bagus lagi ada nilai-nilai keislaman yang dijaga, ada akhlakul karimah, ada zikir, ada kalimat-kalimat Allah yang diucapkan dalam forum tersebut. Ini penting karena kita ini terdistract oleh teknologi, oleh media sosial, oleh lingkungan kita yang tidak mengingatkan nilai-nilai Allah dalam kehidupan sehari-hari. Maka komunitas orang-orang soleh penting sekali untuk menjaga keimanan di tengah modernitas kota yang sangat menggerus keimanan. Yang kelima, productive networking. Jaringan yang memang membuat kita lebih sukses, lebih produktif. Kenal dengan orang-orang hebat. Di komunitas tersebut banyak orang-orang pintar, orang-orang soleh, orang-orang yang kreatif, orang-orang yang visioner. Itu mempengaruhi kita. Karena manusia itu suka membanding-banding. Gak masalah. Yang salah itu adalah membanding-banding dengan sesuatu yang gak jelas.
membanding-banding dengan orang yang gimmick, dengan orang-orang yang dengan orang yang pamer harta, yang flexing. Kita membandingkan diri dengan orang yang lebih cantik, dengan yang lebih ganteng. Nah, itu komparasi yang toksik. Tapi kalau Anda membandingkan diri dengan orang yang berilmu, itu di antara hasud yang boleh membuat kita lebih sukses, lebih produktif. Kenal dengan orang, karena kita ini terdistract oleh teknologi, oleh media sosial, oleh lingkungan kita yang tidak mengingatkan nilai-nilai Allah dalam kehidupan sehari-hari. Maka komunitas orang-orang soleh penting sekali untuk menjaga keimanan di tengah modernitas kota yang sangat menggerus keimanan. Yang kelima, productive networking. Jaringan yang memang membuat kita lebih sukses, lebih produktif. Kenal dengan orang-orang hebat. Di komunitas tersebut banyak orang-orang pintar, orang-orang soleh, orang-orang yang kreatif, orang-orang yang visioner. Itu mempengaruhi kita. Karena manusia itu suka membanding-banding. Gak masalah. Yang salah itu adalah membanding-banding dengan sesuatu yang gak jelas. Membanding-banding dengan orang yang gimmick, dengan orang-orang yang pamer harta, yang flexing. Kita membandingkan diri dengan orang yang lebih cantik, dengan yang lebih ganteng. Nah, itu komparasi yang toksik. Tapi kalau Anda membandingkan diri dengan orang yang berilmu, itu di antara hasud yang boleh. Dengan orang yang berilmu, dengan orang yang beramal soleh ikhlas, dengan orang yang infak secara sembunyi-sembunyi. Anda ingin menyaingi amal-amal mereka, itu boleh. Bagus malah ya. Jadi sahabat-sahabat, Anda perlu berjejaring dengan orang-orang hebat agar ke bawah-bawah. Karena aura seseorang itu akan mempengaruhi kita. Ketika ngobrol, ketemu, menatap wajahnya, berinteraksi, itu akan mempengaruhi pola pikir kita dan semangat kita. Yang keenam, caring. Cari komunitas yang memang peduli dengan perkembangan Anda, sensitif dengan masalah-masalah Anda, mendengarkan Anda. Jadi mereka juga bisa menawarkan solusi sehingga kita gak sendirian. Mencapai mimpi dalam jangka waktu yang sangat panjang, ada teman-teman ngobrol dan sangat peduli dengan masalah-masalah kita. Karena mereka punya visi yang sama. Kalau visi gak sama, sulit ingin saling care. Yang terakhir, komunitas itu perlu memiliki sistem yang rapi. Ada keanggotaan, pendaftaran, ada database. Agar apa? Agar mampu dikoneksikan dengan baik. Agar organisasi ini bisa sustain karena dipimpin dengan profesional. Jangan sampai ada komunitas asal-asalan, data tersebar kemana-mana. Lalu juga kita tidak ada agenda-agenda yang rutin, tidak ada sistematika, tidak ada kualitas dalam programnya juga. Pada akhirnya kita sekedar ikut-ikutan, mereka jelek kualitasnya, kita ikut-ikutan terdowngrade. Karena terbiasa dengan kultur yang tidak berkualitas. Maka penting sekali sebuah komunitas memiliki sistem organisasi yang kuat. Ya sahabat-sahabat, saya menyarankan Anda semua bergabunglah dengan komunitas manapun yang sesuai dengan RKU Anda. Kalau kami di Elite Circle adalah salah satu komunitas saja. Salah satu komunitas untuk mengumpulkan anak-anak muda yang visioner dengan RKU yang berbeda-beda. Jadi sifatnya ini komunitas general. Kalau ingin kita cari titik sama kita di Elite Circle ini adalah komunitas yang sama-sama ingin membangun kepribadian Islam, menjadi muslim yang high value, memiliki cita-cita membangun bangsa, membangun umat, membangun bangsa Indonesia ini, dan juga bertumbuh berjejaring dengan orang-orang soleh yang lain se-Indonesia. Sebagai muslim ya. Ini kesamaan kita. Tapi di situ RKU-nya beda-beda. Di sini itu ada yang RKU-nya lingkungan, psikologi, pendidikan, parenting, ada yang teknologi, ada yang IT, RKU-nya itu di bidang syariah, macam-macam. Nah, kawan-kawan semua, kalau ingin mencari komunitas yang general dan mengembangkan kemampuan leadership di Elite Circle, tapi tidak cukup. Anda pun perlu mencari komunitas-komunitas yang spesifik. Komunitas lingkungan Anda perlu cari komunitas yang menemukan kemampuan Anda dalam proyek-proyek lingkungan, atau komunitas yang fokus dalam proyek-proyek tentang olahraga. Cari yang spesifik. Karena Elite Circle ini hanyalah mengisi salah satu sisi, yaitu sisi tentang kemampuan leadership sahabat-sahabat. Membangun umat, membangun bangsa ini tidak berkualitas. Maka penting sekali komunitas saja. Di Elite Circle itu ada yang RK membangun bangsa, membangun umat, membangun bangsa Indonesia ini, dan juga bertumbuh berjejaring dengan orang-orang soleh yang lain se-Indonesia yang kuat. Nah, sahabat-sahabat, saya menyarankan Anda semua bergabunglah dengan komunitas manapun yang sesuai dengan RKU Anda. Kalau kami di Elite Circle adalah salah satu komunitas saja. Salah satu komunitas untuk mengumpulkan anak-anak muda yang visioner.
dengan RKU yang berbeda-beda. Jadi sifatnya ini komunitas general. Kalau ingin kita cari titik sama kita di Elite Circle ini adalah komunitas yang sama-sama ingin membangun kepribadian Islam. Jadi Muslim yang high value. Memiliki cita-cita membangun bangsa, membangun umat, membangun bangsa Indonesia ini dan juga bertumbuh berjejaring dengan orang-orang soleh yang lain. Se-Indonesia sebagai Muslim ya. Ini kesamaan kita. Tapi di situ RKU-nya beda-beda. Di sini itu ada yang RKU-nya lingkungan, psikologi, pendidikan, parenting, ada yang teknologi, ada yang IT, RKU-nya itu di bidang syariah, macam-macam. Nah, kawan-kawan semua, kalau ingin mencari komunitas yang general dan mengembangkan kemampuan leadership di Elite Circle, tapi tidak cukup. Anda pun perlu mencari komunitas-komunitas yang spesifik. Komunitas lingkungan Anda perlu cari komunitas yang menumbuhkan kemampuan Anda dalam proyek-proyek lingkungan, atau komunitas yang fokus dalam proyek-proyek tentang olahraga, cari yang spesifik. Karena Elite Circle ini hanyalah mengisi salah satu sisi, yaitu sisi tentang kemampuan leadership sahabat-sahabat. Namun, kalau kawan-kawan ingin fokus mengembangkan skill leadership, menciptakan impact, berjejaring, berkenalan dengan orang-orang hebat se-Indonesia, bahkan di luar negeri, lalu mengeskalasi dampaknya dalam bentuk komunitas-komunitas yang memang konkret, menyentuh persoalan-persoalan yang paling fundamental, insya Allah mudah-mudahan Elite Circle ini menjadi salah satu solusi bagi sobat-sobat semua. Makanya di sini kita menyiapkan satu ekosistem. Orang awalnya ikut Muda Community, kajian-kajian keislaman di masjid. Setelah itu sobat-sobat yang sudah ikut kajian saya secara khusus, itu lanjut lagi dengan pembinaan yang rutin, yaitu pembinaan Elite Circle. Masuk stage 1. Setelah ikut Elite Circle, Anda semua daftar hanya sekali mungkin. Sebagaimana training manapun ada pendaftaran kan. Tapi setelah itu Anda semua tidak akan ditinggal, insya Allah. Anda semua akan didampingi untuk berjejaring, bertumbuh dalam berbagai agenda. Ada EC Talk, EC Gathering, camping, ada training, salah satunya ini. Mayoritas yang ikut training RKU ini adalah sobat-sobat yang sudah selesai Elite Circle stage 1. Bahkan ada yang stage 2 juga. Lalu butuh pendalaman dalam RKU, kita sediakan training. Kalau Anda semua member Elite Circle sudah punya RKU seluruhnya, kita nggak akan bikin training ini. Kenapa? Cukup. Karena fokus kita adalah bukan bikin lembaga training. Fokus kita bukan jualan training. Fokus kita adalah Anda bertumbuh. Anda sudah bertumbuh cukup. Yang penting ekosistemnya kita bangun. Tapi kalau Anda merasa butuh dibantu dalam beberapa aspek, kita siapkan trainingnya bagi Anda semua. Apalagi kita juga ingin berjejaring dalam EC collaboration dengan lembaga-lembaga yang lain. Pengayaan pembelajaran secara online juga kita sediakan dengan EC Academy dengan berbagai topik. Sementara ini fokus pada materi-materi EC. Tapi ke depan tema-tema keislaman, Sirah Nabawiyah kita akan launching sebentar lagi insya Allah. Maka semua kebutuhan anak-anak muda untuk bertumbuh menjadi high value muslim, impactful leader bagi Indonesia dan bagi dunia global, insya Allah akan kita siapkan di Elite Circle. Melalui ekosistem Muda Community dan Elite Circle ini. Makanya insya Allah sahabat-sahabat kita akan konsisten selama bertahun-tahun ke depan. Kita memulainya dari tahun 2019. Awalnya kajian-kajian di kafe, lalu juga di di komunitas-komunitas, lalu pindah ke online ketika ada pandemi, dan sekarang akhirnya jadi online semua. Termasuk training ini kan online. Tapi nggak masalah, karena kita tidak hanya ketemu saat training online Zoom. Kita ketemu lagi dalam agenda-agenda yang offline. EC stage 2 itu tahun 2020 ini offline sebelum pandemi. Setelah pandemi online, tapi kita nyari kesempatan terus ketemu
Apalagi sekarang setelah pandemi, kita mencari forum-forum, agenda-agenda, format-format agar kita bisa saling mengenal. Ini gathering pertama 2020. Gathering kedua 2022 ketika pandemi sudah mulai reda ya di Lembang ini. Nggak terlalu banyak, mungkin sekitar 30-40 orangan ya. Nah, gathering ketiganya ini camping. Camping tahun ini, tahun kemarin ya 2023. Camping ini di Parongpong di Bandung. Alhamdulillah banyak, hampir 100 orang yang ikut camping ini. Dan terakhir agenda kita adalah gathering dengan hampir 170 orang ya yang ikut dalam gathering ini. Ini luar biasa. Orang datang dari berbagai daerah. Ada yang datang dari Jambi, dari Bengkulu, ada yang datang dari Kepri, Kepulauan Riau, ada yang datang dari Surabaya, ada yang datang dari berbagai kota yang berbeda. Luar biasa. Anak-anak muda prestatif, orang-orang pintar, orang-orang yang memang sudah mapan, para pengusaha PNS, ada politisi juga, ada aparat kepolisian juga. Mereka berjejaring sama-sama ingin mengembangkan kapasitas karena punya mimpi yang sama. Mimpi menjadi high value muslim dan mimpi berimpact, memberikan sesuatu yang berarti bagi bangsa Indonesia. Nah, inilah sahabat-sahabat Elite Circle. Jadikan ini sebagai salah satu komunitas tempat Anda bertemu. Cuman hanya salah satu ya, tidak satu-satunya komunitas. Karena di Elite Circle Anda boleh ikut manapun, selama yang legal, yang aman, selama itu mendukung RKU Anda masing-masing. Bahkan kita menyiapkan ekosistem khusus lebih eksklusif lagi, yaitu Global Team yang akan dipandu oleh para coach. Di Global Team ini kita akan membekali sobat-sobat dalam berbagai skill leadership. Kita akan delegasikan kawan-kawan ini untuk bergerak di 9 tim yang berbeda. Dari mulai tim community development, tim campaign, tim project lead, EC Academy, EC Training, Research and Development tim 6, tim 7-nya International Affair, tim 8-nya Afghan Institute, tim 9-nya EC Club. Semua ini bergerak, bertumbuh, bukan hanya teori tapi praktek langsung di lapangan untuk meningkatkan kemampuan leadership selama kira-kira 11 bulan sampai bulan Agustus 2024. Nah, endingnya sahabat-sahabat, kita sangat berharap sekali agar sobat-sobat itu mempelajari dengan utuh seluruh materi RKU dari awal sampai akhir, termasuk seluruh konsekuensi yang akan Anda hadapi ketika memiliki mimpi besar. Itu butuh difahami karena Anda akan memiliki kematangan berpikir, sikap yang dewasa, karena Anda sudah tahu semua konsekuensi dan risikonya. Ada pajak yang sangat mahal yang perlu Anda bayar, tapi disitulah harga yang perlu dibayar oleh orang-orang yang bercita-cita tinggi. Anda siap membayarnya dengan waktu, dengan keringat, dengan tenaga, dengan rasa sakit, dengan waktu yang sangat panjang bermalam-malam, dengan begadang Anda, dengan gesitnya Anda keliling ke berbagai kota, berbagai negara, mencari guru-guru. Anda membayar juga training-trainingnya. Anda ketemu orang baru, Anda menjaga kesehatan, Anda olahraga, Anda berenang, Anda memakan makanan yang berkualitas, nutrisi. Semuanya Anda siapkan karena Anda ingin mencapai cita-cita yang sangat besar. But don't worry about that, because everything is worth it. Anda ketika menyiapkan semua hal itu, insya Allah akan ada bayarannya, akan ada kompensasinya. Apa kompensasinya? Kalau kita berhasil merealisasikan mimpi besar kita, rencana kontribusi unggulan, Anda akan memperjuangkan proyek yang berdampak bagi umat manusia dalam skala global. Dan inilah yang menjadi catatan Yaumul Hisab yang Anda akan baca, Anda akan lihat di atas buku putih dengan tinta putih di depan Allah Subhanahu wa taala ketika Anda melihat banyak dosa-dosa Anda yang dicoret. Lalu banyak amal-amal Anda yang berlipat ganda pahalanya. Itu karena RKU Anda berdampak bagi umat manusia. Nah, untuk mencapai RKU seperti itu, Anda butuh persiapan, Anda harus tahu konsekuensinya, dan Anda perlu membayar konsekuensinya dan mengorbankan banyak hal untuk mencapai mimpi Anda sendiri. Setiap mimpi besar yang tercapai adalah akumulasi pengorbanan kecil yang tetap harus kita berikan saat jiwa kita bersemangat ataupun saat jiwa kita merasa berat. Selamat mempersiapkan semuanya sahabat-sahabat untuk mencapai RKU kita masing-masing. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.